Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas latihan soal matematika kelas 5 halaman 107 yang diambil dari buku belajar bersama temanmu kurikulum Merdeka volume 2, yaitu persoalan 1 dan persoalan 2. Langsung saja untuk pembahasannya. Persoalan 1. Tabel di bawah menunjukkan data permainan lempar gelang Yosef. Perhatikan pada tabel. Untuk gelang masuk ada 4, sedangkan meleset ada 6. Total lemparan 4 ditambah 6 yaitu ada 10. Kita lanjutkan. Skor Yosef dinyatakan sebagai 0,4. 1. Apa arti bilangan 0,4 itu? 0,4 merupakan hasil dari perhitungan lemparan gelang yang masuk dibagi dengan banyaknya lemparan, atau sama halnya dengan 4 dibagi 10 yaitu 0,4. Jadi 0,4 merupakan rasio hasil lemparan Yosef. Berikutnya nomor 2. Ayo nyatakan skor Yosef sebagai persentase. Untuk menyatakan skor Yosef menjadi persentase, caranya yaitu rasio dikali 100 atau 0,4 dikali 100 yaitu 40%. Berikutnya untuk nomor 3. Jika dia bermain lempar gelang 2 kali lagi dan kedua gelang masuk, akan menjadi berapa skornya? Apabila bermain 2 kali lagi dan kedua gelang tersebut masuk, maka gelang masuk sama dengan 4 ditambah 2 yaitu 6. Adapun untuk gelang yang melenceng yaitu 6. Total banyak lemparan 6 ditambah 6 yaitu ada 12. Untuk mencari skornya yaitu gelang masuk dibagi dengan banyaknya lemparan sama dengan 6 dibagi 12. 6 bagi 12 yaitu 0,5. Jadi skornya adalah 0,5. Selanjutnya untuk nomor 4. Bagaimana agar Yosef bisa mendapatkan skor 1? Agar mendapatkan skor 1, caranya itu banyak lemparan gelang yang masuk sama dengan banyaknya lemparan. Sebagai contoh, lemparan gelang yang masuk 7, lemparan gelang yang melenceng 0. Maka banyak lemparan yaitu 7 tambah 0 sama dengan 7. Untuk mencari skor yaitu gelang masuk dibagi dengan banyaknya lemparan sama dengan 7 dibagi 7 yaitu 1. Ini contoh untuk skor 1. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Banyak siswa kelas 5 di sekolah Dadang tahun lalu adalah 125 siswa. Tahun ini banyak siswa bertambah 10 siswa. Berapa persentase banyak siswa tahun ini dibandingkan tahun lalu? Tahun lalu 125 siswa. Adapun untuk tahun ini yaitu 125 ditambah 10 sama dengan 135 siswa. Ditanyakan persentase tahun ini. Untuk mencari persentase, caranya yaitu rasio dikali 100. Sedangkan rasionya yaitu banyak siswa tahun ini dibagi dengan banyak siswa tahun lalu sama dengan 135 dibagi 125 yaitu 1,08. 1,08 ini merupakan rasionya. Selanjutnya untuk mencari persentase yaitu rasio dikali 100 atau 1,08 dikali 100 yaitu 108. Jadi persentasenya adalah 108%. Berikutnya soal nomor 3. Harga sebutir permen adalah Rp400. Permen tersebut dijual di toko timur dengan diskon Rp80 dan di toko barat dijual dengan diskon 12%. Ditanyakan toko manakah yang menjual permen lebih murah dan berapa? Harga jual permen di toko timur yaitu 400 dikurangi 80 sama dengan Rp320. Adapun untuk harga jual permen di toko barat 400 dikurangi
12%. Sekarang kita hitung 12% itu berapa rupiah. 12% dari 400 sama dengan 12% dikali 400. 12% kita jadikan dalam bentuk pecahan menjadi 12 per 100 dikali 400. Perhatikan nolnya, dengan 0 kita hilangkan menjadi 12 per 1 dikali 4 atau 12 kali 4 yaitu 48. Jadi untuk harga jual permen di toko barat yaitu 400 dikurangi 12% sama dengan 400 dikurangi 48 yaitu Rp352. Adapun untuk selisih harga antara toko timur dan toko barat yaitu 352 dikurangi 320 sama dengan Rp32. Kembali lagi ke soal, toko manakah yang menjual permen lebih murah dan berapa? Yaitu toko timur menjual lebih murah Rp32 dibanding toko barat. Persoalan 2. Sekelompok siswa akan pergi piknik menggunakan bus. Dalam sebuah bus tersedia 60 kursi dan biaya yang harus dibayar setiap anak adalah Rp50.000. Jika rombongan menyewa sebuah bus secara penuh yaitu 60 kursi, maka akan memperoleh potongan 20%. Di sini ada 60 kursi yang harus dibayar oleh setiap anak yaitu Rp50.000. 60 kali Rp50.000 yaitu 3 juta. Apabila menyewa bus secara penuh maka akan mendapatkan potongan 20%. Dan demikian 3 juta dikurangi 20%. Kita hitung 20% dari 3 juta itu berapa? 20% samanya dengan 20 per 100 dari 3 juta atau dikali 3 juta yaitu 600.000. 3 juta dikurangi 20% sama dengan 3 juta dikurangi 600.000 yaitu tinggal 2.400.000. Ditanyakan, jika banyaknya anak yang akan ikut adalah 50, apakah harus menyewa bus secara penuh? Perhatikan di sini, harga bus apabila penuh yaitu 60 kursi harganya Rp2.400.000. Sekarang apabila 50 anak yang ikut maka 50 dikali 50.000 sama dengan 2.500.000. Jadi masih lebih banyak atau lebih besar 2.500.000 dibanding harga bis apabila penuh yaitu 2.400.000. Dan demikian, apakah harus menyewa bus secara penuh? Maka jawabannya adalah tidak. Selanjutnya untuk nomor 2, jika banyaknya penumpang yang akan ikut adalah 45 orang, apakah setiap anak harus membayar 50.000? Apabila yang ikut 45 anak dan setiap anak membayar 50.000, maka 45 dikali 50.000 yaitu 2.250.000. Sedangkan harga bis yaitu 2.400.000 masih kurang 150.000. Dan demikian apabila yang ikut 45 anak maka biaya yang harus dibayarkan lebih dari 50.000. Selanjutnya yaitu nomor 3, berapa minimal total penumpang sebelum memutuskan untuk menyewa bus secara penuh. Untuk mengetahui berapa minimal total penumpang, caranya yaitu biaya sewa bus dibagi dengan biaya setiap anak atau samanya dengan 2.400.000 dibagi 50.000 yaitu 48. Jadi minimal total penumpang yaitu 48 orang. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.